Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang segitiga. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai segi empat ya. Dan pada materi ini kita akan mengetahui apa sih itu segitiga. Nah, segitiga itu adalah gabungan tiga ruas garis yang dibentuk oleh tiga titik yang tidak kolinear. Jadi tidak pada garis yang sama atau sejajar ya. Jadi dia garisnya berbeda-beda. Jadi seperti ini ya bentuknya ya. Kalian mungkin sudah sangat familiar dengan segitiga. Nah, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi maupun itu segitiga sama sisi, sama kaki, terus siku-siku, segitiga jenis apapun, kalau misalnya dalam sudutnya itu kita jumlahkan, maka pasti jumlahnya 180 derajat. Nah, di sini ada jenis-jenis segitiga. Di sini ada berdasarkan panjang sisinya, yaitu ada segitiga sama kaki. Berarti sisinya, sisi kaki-kakinya ini dia memiliki panjang yang sama. Kalau sama sisi berarti ya sama ya. Ini tuh tanda garis kayak gini tuh menandakan bahwa dia tuh sisinya sama. Kalau sisi segitiga sembarang ya berarti tidak ada yang sama dari sisi-sisinya. Nah, sekarang ini ada segitiga berdasarkan derajatnya. Ada segitiga siku-siku berarti derajatnya 90 derajat. Segitiga lancip ini ya, ini terbalik. Ini harusnya tumpul karena dia lebih dari 90 derajat. Yang ini lancip. Nah, dia ini sisi sudut dalamnya salah satunya kurang dari 90 derajat. Ya, yang paling sangat familiar adalah mungkin segitiga siku-siku dan kita akan sering ketemu dengan segitiga siku-siku ya. Oke. Nah, sifat segitiga. Jadi sifat segitiga itu kalau misalnya panjang dua sisinya itu kita jumlahkan, pasti dia akan lebih panjang dari sisi yang ketiga. Jadi misalnya ini dijumlahkan sama yang ini nih, sisi ini dijumlahkan sama yang sisi ini. Maka dia harus lebih panjang ya dari sisi yang ini. Karena kalau lebih pendek itu bukan segitiga ya. Lalu sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Misalnya di sini ya. Ini kan dia sudut terbesar ya. Ini sudut apa nih? Segitiga siku-siku, berarti ini sudut 90 derajat. Dia akan menghadap ke sisi yang paling panjang. Di sini sisinya yang paling panjang ya dibandingkan yang lain. Nah, begitupun kalau misalnya sudut terkecil, ini sudut terkecil dari segitiga, maka dia akan menghadap sisi yang paling pendek ya. Paham ya? Itu sifat dari segitiga. Nah, segitiga ini pasti memiliki keliling dan juga luas. Untuk kelilingnya, kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya ya. Ini kan kita menjumlahkan sisi-sisinya. Kalau luas itu kita akan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Dimana alas itu yang ini ya. Ini alas nih. Yang di bawah ini alas kali tinggi. Nah, di sini tingginya kan belum diketahui Bu gimana. Nanti biasanya tinggi itu akan digambarkan seperti ini ya. Tinggi itu pasti tegak lurus dengan alas. Tegak lurus dengan alas berarti gini ya, tegak lurus. Ini adalah tingginya. Gitu ya. Ingat, tinggi itu tegak lurus dengan alas. Nah, kalau misalnya nggak diketahui nih tingginya, kita juga bisa menggunakan formula Heron untuk mengetahui luas segitiga dengan rumus L sama dengan akar kali S kurangin A, S kurangin B, dan S kurangin C. Dimana S itu adalah setengah dari keliling segitiga, yang mana keliling segitiga itu adalah jumlah dari sisi-sisinya. Perlu dipaham, kita mengerjakan contoh soal ya. Nah, di sini ada segitiga yang kita akan kerjakan menggunakan dua rumus. Pertama rumus setengah kali alas kali tinggi, yang kedua dengan rumus Heron. Ya. Di sini ada segitiga A, B, C. Ya, kita akan mencari luas segitiga A, B, C yang ini ya. A, B, C. Nah, untuk pakai rumus yang pertama, yaitu rumus setengah kali alas kali tinggi, ini kita udah langsung aja ya. Alasnya kan yang ini ya, segitiga ABC, berapa? 11. Berarti kali 11. Dan ini tingginya, kita tahu berapa? Nih ya, tingginya, dia tegak lurus dengan alas. Itu 12. Setengah kali 11 kali 12, maka ini kita coret-coret, jadi 6 ya, setengah 12 bagi 2 sama dengan 6, maka 11 kali 6 adalah 66. Nah, jadi luasnya adalah 66. Nah, ini kan pakai rumus setengah kali alas kali tinggi. Coba kita pakai formula Heron kalau misalnya nggak diketahui si tingginya ini 12. Jadi cuman ada alas ABC-nya aja gitu ya. Gimana? Kita cari dulu kelilingnya. Keliling segitiga itu kan jumlah dari sisi-sisinya ya. Itu 11 13 sama 20. Berarti 11 tambah 13 tambah 20 sama dengan 44. Nah, karena di sini S, kita cari S adalah setengah dari keliling. Kelilingnya kan 44. Jadi berapa nih? 22. S-nya adalah 22. Ya udah, kita masukin aja rumusnya. Luas sama dengan S-nya berapa? 22
Terus 22 dikurangin A. A itu yang mana ya? A kecil, berarti yang ini kan A nih di sini ya. Menghadapnya kemana? Oh ini. Berarti A dikurangi 20. B kecil, berarti ini nih, si B ini menghadap kemana? Set, ke sana ya. Nih ya kan? Berarti 22 dikurangin 13. Terus C kecil, berarti 22 dikurangin 11. Sama dengan, ini berapa nih? 22 kurangi 22 kurangi 20, 22 kurangin 13 berapa? 9. Terus 22 kurang 11 11 ya. Ini kita kalikan semua. Berapa ya? 22 dikali 2 dikali 9 dikali 11 akan dapat jumlahnya 4356. Kita cari akar dari 4356. Akar dari 4356 adalah 66. Kalian bisa cek pakai kalkulator ya. Nah, lihat ya, sama dong berarti ya. Kita menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi atau menggunakan formula Heron. Jadi kita pastikan rumus ini benar. Tuh, gampang kan? Tinggal kita ketahui terus dimasukkan ke rumusnya. Oke, selanjutnya juga ada contoh soal nih. Tentukan nilai X dan besar sudut P pada segitiga di bawah ini, ya. Kita tahu jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kalau kita jumlahkan sudut ini, dan sudut ini, maka jumlahnya akan 180 derajat. Ya udah kita jumlahkan ya. Berarti X tambah 15 tambah 3X tambah 10 tambah 35 ini derajat ya, sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita cari yang sejenis. Yang sejenisnya kan ini ya, X tambah 3X. Berarti X tambah 3X berapa? 4X. Terus ditambah ini pakai yang biru, 15 tambah 10 tambah 35 sama dengan berapa? 60 ya. Sama dengan 180 derajat. Terus abis kayak gitu aljabar biasa ya. 180 dikurangin 60. Pindah ke sini. Jadi dikurang. Berapa? 120. Ini baru 4X. Kalau nyari X-nya 120 dibagi 4 sama dengan 30. Berarti X-nya itu sama dengan berapa? 30 derajat. Nah, kita udah tahu nih nilai X-nya itu 30 derajat. Nah, nilai P, sudut P. Sudut P itu yang ini ya. Sudut P adalah P itu sama dengan 3X tambah 10. Kita tahu X-nya 30. Kita ganti aja. 3 kali 30 ditambah 10. 3 kali 30 kan 90. Ditambah 10 jadi 100 derajat. Jadi nilai sudut P ini ya, itu sebenarnya berapa? 100 derajat. Paham ya? Gampang banget. Nah, di sini juga ada nih. Jika keliling segitiga di atas adalah 60. Maksudnya segitiga di bawah sini ya. Kelilingnya adalah 60, maka tentukan nilai X dan luas daerah segitiga. Kita tahu keliling segitiga itu adalah jumlah dari sisi-sisinya ya. Jadi, kalau kita jumlahin nih ini, dan ini, jumlahnya berapa? Kelilingnya 60. Ya udah kita jumlahin aja. 4X ditambah 4X tambah 5 ditambah 3X sama dengan 60. Kita jumlahkan yang sejenis. 4X, dan 3X. Berapa tuh? 4X, 3X sama dengan 11X ditambah 5 sama dengan 60. Ini juga aljabar biasa ya. Tinggal dikalkulasikan. Berarti ini 11X, 60 kurang 5. Berarti 11X sama dengan 55. X-nya sama dengan 55 bagi 11 sama dengan 5. X-nya kita udah tahu 5. Nah, sekarang kita udah tahu nilai X-nya. Sekarang kita nyari luas daerah segitiga. Nyari luas daerah segitiga ya gampang. Ini kan segitiga siku-siku ya. Dimana ininya adalah tegak lurus dengan alas. Berarti ini adalah tinggi. Oke, kita cari tahu dulu. Ini kan masih dalam 4X, 3X, dan 4X tambah 5. Kita tahu X-nya 5. Jadi 4X ini berapa sih? Oh, 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti ini 20. Ini 3X, 3 kali 5. Berarti ini 15. Yang ini 4X tambah 5. 4X kan 20 tambah 5 jadi 25. Jadi kita udah tahu ya sisi-sisinya jumlahnya ada berapa, panjangnya. Baru deh kita nyari luas. Luasnya kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya berapa? Kita tahu alasnya itu 15. Tingginya 4X atau 4 kali 5 X-nya kan. Jadi berapa tingginya? 20. Kita coret-coret jadi 10. 15 kali 10, 150. Jadi luasnya itu 150 cm kuadrat. Ya, gampang ya? Oke deh.
Nah, sekarang kita akan lanjut ke menaksir luas bangun datar tidak beraturan. Tadi kan kita udah belajar mengenai luas bangun datar yang beraturan ya. Salah satunya adalah segi 4 dan segi 3. Segi 4 kan ada banyak, ada trapesium, jajar genjang, terus ada layang-layang dan lain-lainnya. Segi 3 juga ada banyak ya, ada segitiga siku-siku dan lain-lain. Nah, ini sekarang luas bangun datar yang tidak beraturan. Maksudnya kayak gimana nih? Misalnya, kita punya daun, potongan kayu, tip X, telapak tangan, dan kita pengen tahu nih luasnya tuh berapa ya? Luas itu apa sih, teman-teman? Nah, karena luas itu adalah dalam ininya kan? Nah, ya kan? Dalam ininya kita pengen tahu nih berapa sih luasnya gitu kan? Gitu. Gimana ya cara mengetahuinya gitu kan? Cara mengetahuinya kita hapus. Itu kalau misalnya luas yang tidak beraturan, kita memerlukan sebuah lembar kotak-kotak yang sama ya. Kalian tahu kan kertas kotak-kotak ya. Nah, kalian gambarlah si daun ini, terus kalian pindahkan nih ke kertas berpetak atau kertas berkotak-kotak. Kalian gambar dengan sama, saya tangan kalian jeplak ke kertas itu. Terus gimana Bu cara nyari luasnya? Karena luas itu ya adalah si dalam ininya, ya kan? Ya udah kita hitung aja kotak-kotaknya yang di dalam garis itu berapa ya. Nah, tapi ada ukurannya. Jadi kalau misalnya satu kotak, di satu kotak full, itu dihitung satu, berarti satu kotak gitu kan. Kalau setengah atau lebih dari setengah, itu dihitung juga satu. Tapi kalau kurang dari setengah, maka tidak dihitung. Biar lebih paham, ayo kita coba ya. Di sini daun nih. Ini kan, yang ini nih kurang dari setengah, nggak usah dihitung ya. Yang ini yang ibu tandain berarti itu dihitung satu. Berarti ini satu, ini 2, 3, 4, 5. Nah, lihat di sini apakah dia lebih dari setengah atau kurang? Kurang ya. Jadi ini tidak usah dihitung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, 7, 8. Nah, ini lebih dari setengah. Kita hitung 9. Ini lebih ya dari setengah ya. 10, 11, 12, 13. Ini tidak dihitung ya, karena tidak lebih dari setengah kotak. Ini dihitung dan ini juga tidak dihitung. Jadi yang dihitung yang diberi tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, berarti luas daun ini adalah 14 satuan kotak gitu. Paham? Nah, kita coba lagi nih si potongan kayu ya. Ini kita hitung, ini kita hitung, ini kita hitung. Terus ini, dan ini. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 satuan kotak. Begitupun seterusnya. Gampang kan? Cara mencari luas dari bangun datar yang tidak beraturan. Jadi kalian butuh kertas berpetak atau kertas kotak-kotak yang ukurannya sama kotak-kotaknya ya. Oke, jadi sampai situ materi dari bab 8 yaitu segi 4 dan segi 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.